Suatu lembaga keuangan perbankan adalah lembaga mediasi sebagai penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat kelebihan dana, yang kemudian dana tersebut akan diolah dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan aliran dana tersebut. Kegiatan perbankan pada awalnya dimulai dari kegiatan tukar-menukar, namun kemudian berkembang menjadi wadah atau sarana alokasi penyimpanan uang dalam bentuk simpanan dan aneka bank lainnya yang kemudian berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini. Aneka produk yang diklaim sebagai stimulus lembaga keuangan perbankan dapat diklaim sebagai jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Program tersebut dapat mendorong masyarakat untuk dapat membuat keputusan apakah memutuskan untuk menabung atau deposito dan ataukah memilih memanfaatkan produk kredit. Dengan begitu, penting bagi lembaga keuangan atau perbankan untuk selalu menjaga layanan dan mengembangkan produk serta jasa dan aspek lain yang mempengaruhi masyarakat sebagai pembuat keputusan. Produk perbankan, baik tabungan, deposito, giro, dan kredit adalah salah satu strategi bank untuk memperoleh nasabah dan merekrut calon nasabah baru. Produk deposito dan tabungan serta kredit yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga perbankan semakin bertambah semarak seiringnya dengan banyaknya jumlah lembaga perbankan yang ada di Indonesia. Dalam dunia perbankan, sangat sering mendengar tentang deposito, tabungan, dan Dalam dunia perbankan, sangat sering mendengar yang namanya deposito dan tabungan. Pada deposito dan tabungan juga memiliki admin atau petugas yang bertanggung jawab dalam bagian tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai admin tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada kesempatan ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang admin tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan oleh nasabah. Dan dalam penarikan tersebut ada syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Tujuan tabungan ada dua. Yang pertama, dari segi lembaga keuangan perbankan untuk mengumpulkan dana yang berlebihan dan tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan dana tersebut nantinya akan dialokasikan dan dikumpulkan sehingga dapat didistribusikan atau disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana tersebut, seperti dialokasikan dalam bentuk pinjaman usaha, kredit, maupun hal yang lainnya yang tentunya berhubungan dengan kegiatan perbankan. Yang kedua, ada dari segi alokasi dana. Tabungan merupakan suatu aktivitas di dalam negara yang memiliki tujuan penting untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana-dana dan kalangan masyarakat yang kelebihan dana untuk mensejahterakan dan mendukung pelaksanaan stabilitas ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir adalah tugas dari admin tabungan. Tugas admin tabungan ada 5. Pertama, yaitu memproses serta mencatat berbagai pembukuan tabungan dan meminta nasabah menyetorkan uang ke kas sesuai dengan keinginan nasabah. Yang kedua, membuat buku tabungan, nomor rekening, dan mencatat setoran. Yang ketiga, meminta tanda tangan kepada direksi pejabat sebagai pengesahan dan menyerahkannya kepada nasabah. Yang keempat adalah mencatat perhitungan bunga tabungan dan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat laporan bulanan tertulis tentang tabungan. Ada 3 hal atau 3 komponen yang berhubungan dengan penarikan dana dalam bentuk
simpanan tabungan. Hal itu meliputi yang pertama buku tabungan. Buku tabungan adalah sebagai sarana yang berisi catatan mutasi tabungan dalam bentuk buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan dapat digunakan untuk kegiatan auto-debit, di mana layanan ini digunakan pada saat penarikan secara otomatis sehingga langsung dapat mengurai saldo yang ada dalam tabungan tersebut. Buku tabungan juga dapat digunakan sebagai patokan bagi nasabah untuk melihat sisa saldo dan berbagai transaksi yang dilakukan selama menggunakan buku tabungan tersebut. Tentunya pada saat melakukan penyetoran maupun penarikan dana juga dapat terlihat dan ditampilkan pada buku tabungan di kolom debit dan kredit. Yang kedua ada slip penarikan. Slip penarikan di sini berfungsi seperti berbentuk formulir yang berisikan format penulisan nama nasabah, nomor rekening nasabah, jumlah nominal uang, serta tanda tangan asli nasabah untuk kegiatan penarikan sejumlah uang yang dilakukan di bank tersebut. Tentunya slip penarikan ini akan berhubungan dengan buku tabungan karena slip penarikan yang disetorkan dan uang yang ditarik akan ditampilkan pada buku tabungan masing-masing Sini nasabah. saya akan menjelaskan tentang deposito. Deposito merupakan dana simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan oleh nasabah pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Fungsi deposito merupakan alat yang dipergunakan untuk menampung kelebihan dana dari aliran dana masyarakat, di mana berfungsi untuk pengkontrolan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Tugas admin deposito. Yang pertama, memproses pembukuan deposito dan meminta nasabah menyetorkan uang ke kas sesuai jumlah yang telah disepakati. Yang kedua, menerima formulir pembukuan deposito dan voucher bukti setoran deposito dari Kepala Keuangan. Yang ketiga, membuat bilet deposito atas nama nasabah. Yang keempat, menyerahkan bilet asli untuk ditandatangani oleh Kepala Bank. Yang kelima, menentukan bunga deposito. Yang keenam, membuat perhitungan bunga setiap bulan. Yang ketujuh, memberikan nota bunga kepada nasabah setelah pembayaran. Yang kedelapan, membuat slip kas serta slip jurnal pemindah bukuan. Yang terakhir, membuat daftar tertulis dari pemegang deposito. Data master tabungan. Dalam pembuatan tabungan diperlukan sistem yang digunakan untuk pembukaan rekening baru, mengedit atau menghapus akun rekening nasabah. Berikut pengisian data master tabungan beserta keterangannya. Yang pertama, status verifikasi. Digunakan untuk mengetahui form telah terverifikasi atau belum, tetapi tidak dapat merubah status verifikasi karena form hanya untuk mengisi data. Yang kedua, kode integrasi. Digunakan untuk menyesuaikan integrasi antara buku besar dengan tabungan. Yang ketiga, kode produk. Merupakan menu untuk mengetahui macam-macam produk, dapat diubah atau diedit. Kode produk mempengaruhi pada nilai awal suku bunga, saldo blokir, PPh, dan lain-lain. Yang keempat ada kode kantor. Digunakan untuk mengisi kode cabang tempat nasabah membuka tabungan. Yang kelima ada nomor rekening. Nomor rekening terisi secara otomatis dengan format kombinasi yang terdiri dari kode kantor, kode produk, dan nomor urut rekening. Selanjutnya nomor alternatif. Diisi jika menggunakan penomoran lain. Selanjutnya tanggal registrasi adalah tanggal pembuatan rekening tabungan. Selanjutnya saldo saat ini untuk mengetahui jumlah saldo selama transaksi berlangsung. Selanjutnya yaitu nasabah ID, diisi dengan kode yang didapatkan saat memasukkan data nasabah. Yang terakhir yaitu kode perkiraan, wajib diisi dengan kode perkiraan antar bank Pasifa.